Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah, subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP nasional, junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Ya, total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah.
Hingga sore ini sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak Sabtu sore. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. Sekitar 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah. 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa. Iya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus dengan 2 erupsi berturut-turut. Ya, erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Nah, Arlista, seperti yang tadi kita sampaikan di opening ya, saya kemarin sudah ke Jakarta Light Festival nih, melihat lampion-lampion yang indah ya. Mungkin tadi malam ada yang datang juga ya ke Jakarta Light Festival di Bundaran HI, ini luar biasa meriah dan indah, Arlista. Oke, ini karena Camar bilang tadi malam itu sangat indah, nanti malam deh aku coba lihat ke sana ya. Sama siapa? Sama suami lah. Dan Pemprov DKI Jakarta ini menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertemakan Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertemakan Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya.